Dari Jakarta naik bus ke Jogja. Jadi judulnya untuk mensupport lomba foto Tera Borobudur. Jadi tahun 2006. Jadi 2006 pertama kali ke Milau Indonesia. Cia, gaya deh. Ini foto saya juga. Ini fotonya Pak Hendro Darmawan. Lomba foto Tera Borobudur 2006 ya. Ini Miss Baul Munir. Nah, beda-beda kan tempatnya sama. Iya. Soalnya beda-beda. Tuh, Riza Marwan bilang bosan lihat di kalender, Bang Caca. Ya. Nah, variannya ini varian saya bikin biru ya varian. Ini juga Pak, ada varian foto tumbuh, lihat ini. Foto tumbuh bisa varian seperti ini. Ada Gunung Lawu jauh tuh saya nggak tahu ya, tapi penduduk bilang itu Gunung Lawu, Pak. Ya udah saya percaya aja. Jadi ada garis cakrawala miring, dataran tinggi dataran yang memotong pemandangan kita ke Jawa Timur ya. Itu miring gitu, ada gunung. Atau apa Pak, Gunung Lawu kata penduduk ya. Ya percaya aja lah. Tapi ini adalah salah satu varian dari tumbuh. Anda mainkan WB-nya, Anda masukkan tungsten ya. Tungsten. Jadi kebiru-biruan daerah bawah itu, lalu daerah atas yang kuning-kuningan ya kemerah-merahan karena masih matahari pagi jadi agak kuning ya. Ini mainkan WB ya, Anda bisa mainkan WB seperti ini. Oke, ini oke, sekarang saya tunjukkan lomba foto Tera Borobudur tahun 2006. Juara pertamanya ini Chris Indria. Jadi dia motret dari halaman Borobudur, bawa pipet isi air, airnya diplotot sedikit, pipetnya terus pakai lensa makro, motret Borobudur yang tampak di gelembung yang keluar dari pipet itu. Jenius menurut saya ya. Ini fotonya. Borobudur dalam tetes air yang ditekan pakai pipet. Oke, ini Indria juara pertama tahun 76. Saya lupa dapatnya berapa, tapi total hadiahnya 125 juta waktu itu. 2006. Kalau Anda sering ngikutin politik, salah satu pendukung Prabowo kemarin namanya Lius Sungkarisma, Anda ingat nggak? Lius Sungkarisma. Tahu. Ya, itu ketua panitianya ini. Ya, jadi saya dealnya sama Pak Lius waktu itu ya. Pak Lius Sungkarisma itu memimpin suatu organisasi Buddha yang saingannya organisasi Buddha yang dikelola oleh Siti Budaya. Ya, Walubi ini lawannya Walubi. Jadi pemegang Waisak di Borobudur dulu digilir. Pak Lius, terus Bu Siti Budaya, giling Walubi, satunya gitu, giling. Satu itu 2006 yang megang adalah Budanya Pak Lius Sungkarisma. Oke, ini juara pertamanya Grand Prize. Jadi modelnya satu Grand Prize sama 5 runner up kalau nggak salah. Ini runner up-nya ya. Ini salah satu, lihat nih. Keren fotonya. Bisa masuk stupa gini. Yang motret namanya Bruce Mulyadi. Ini Stefanus Hani. Biasanya Hani ikut juga nih. Itu istrinya sendiri yang dipotret ya. Dia ngambil background Stefanus Hani. Jasinfo, Stefanus Hani juga pemenang pertama Garuda International Foto Contest. Yang di Padang, yang di Sumatera Barat. Yang finalnya ya, di Sumatera Barat finalnya. Sumatera Barat itu Stefanus Hani ya. Jadi sebenarnya itu lagi. Dulu Hani sama Gato itu orangnya Nikon ya. Fanatikus Nikon berat. Gato pindah ke Fuji. Hani sekarang apa ya, saya nggak tahu. Masih Nikon ya, dia fanatikus Nikon. Ini fotonya Pak Hendro Darmawan tadi yang saya tunjukkan tadi. Ini fotonya Hadi Setia Dharma ya. Warnanya dibikin oversaturated tapi keren sekali menurut saya. Ini pakai ya. Bang, kilas balik yang lomba foto Tera Borobudur. Nah, ini cuma informasi aja. Saat itulah saya buat foto tour yang pertama kali secara resmi. Jadi untuk mendukung lomba foto itu, pesertanya salah satunya Mas Gato. Dari Jakarta naik bus ke Jogja. Jadi judulnya untuk mensupport lomba foto Tera Borobudur. Jadi tahun 2006. Jadi 2006 pertama kali ke Milau Indonesia. Cia, gaya deh. Udah lama ya. Ini karya Dedi Siswandi, Pak Bandung ya, Dedi Siswandi. Ini karya Effendi Suryajaya. Jadi orangnya ya
nama-nama itu lagi sebenarnya, Effendi Surajaya, si Fadli ya. Sering dengar kan Effendi Surajaya? Zaman dulu ya itu aja orangnya. Itu lagi ya. Oke, ini Eko Hapsoro ya. Ini Eko Hapsoro. Oke. Dulu lomba foto Tera Borobudur tahun 2006. Oke. Lalu saya tunjukkan ke Anda. Nah, saya dulu punya acara klik. Acara klik satu hari motret Borobudur episodenya. Nah, IDSB tadi kan pertama kali motret Borobudur, mempublikasikan Borobudur dari Setumbu 2 Januari 2004. Ya, 2004. Saya bilang sama yang antar Mas Parno namanya. Mas Parno tuh kalau Anda sering ke Borobudur harus kenal dia lah. Dia juru kuncinya Borobudur lah bisa dibilang gitu ya. Dulu ikut di proses renovasinya segala dia ikut. Sekarang buka bakmi rebus Jawa yang enak pol ya. Mas Parno tuh hampir semua fotografer penggemar Borobudur pasti kenal. Romi Perbawa itu tanahnya yang nyariin Mas Parno ya. Romi Perbawa sekarang punya di Borobudur itu kan. Oke, saya sama Mas Parno. Mas Parno, aku mau bikin acara motret Borobudur dengan cara unik, tapi bosan Setumbu ada kah tempat lain? Ada Mas, lebih deket Kedok namanya. Jadi lebih rendah tempatnya. Jadi kalau Setumbu tadi cukup tinggi, sama Borobudur kayaknya selevel ya. Kedok itu lebih rendah, tapi lebih dekat. Ya, saya motret dari Kedok. Nah, Kedok itu perhatikan ya. Ini Kedok namanya ya. Jadi motret Borobudur dari Kejauhan itu ada 3 tempat. Setumbu, Ujung Jati, sama Kedok. Setumbu, Ujung Jati, sama Kedok. Ujung Jati itu di mana? Ujung Jati itu kalau Anda Setumbu kan jalan naik kan, nanti suatu titik ada cabang ke kiri ke kanan Ujung Jati namanya. Ujung Jati nggak begitu beda jadinya ya sama Setumbu, tapi nggak begitu crowded. Cuma tempatnya memang kecil ya. Ujung Jati itu kecil tempatnya. Setumbu itu dibikin luas banget. Tapi kadang-kadang begitu luas pun masih full manusia ya, karena ngumpul di pagar kan. Nah, satu lagi Kedok ini tapi sampai sekarang tetap nggak populer karena ya nggak dibangun apa-apa ya tempatnya. Kalah sama Setumbu gitu. Ya, tapi kalau zaman dulu waktu zamannya dia buka, itu kan Mas Parno yang ngasih tahu, itu kan cuma bisa tripod per 4. Ya kan? Iya. Saya 2006 aja masih kayak gitu kok. Saya ketemu tuh. Iya. DSB merahasiakan. Dia nggak bilang nggak diantarin Mas Parno kan. Saya nyari-nyari sendiri. Sama Tiki Budiono tuh saya inget tuh. Nyari tempat itu. Nyari-nyari manjat-manjat. Ya ada yang mirip Setumbu tapi nggak sebagus Setumbu ya. Naik ke atas. Aku beberapa kali sama Gato itu motret dari halaman rumah orang terus gitu kan. Masih di bawah levelnya dulu. Terus baru ketemu Setumbu. Wah, cuman masang tripod cuman buat 4 gantian gitu zaman dulu itu 2005, 2006. Iya. Nah, ini Kedok ini saya di-shoot oleh tim Kompas TV ya. Saya shoot karena saya harus menghadap cahaya kan. Nah, Kedok itu perhatian ya. Ini pemandangan karena Borobudur. Anda nemu Borobudurnya nggak? Enggak kan? Enggak. Tuh, warna merah tuh Borobudur. Jadi dari kecil tuh Borobudur tuh ya jauh banget tuh kelihatan nggak tuh jauh banget kan? Jauh banget. Jauh. Ini saya itu mulai kelihatan. Nah, mulai kelihatan. Nah, itu Borobudur. Nah, secara lengkap foto saya dari Kedok itu adalah ini. Tuh. Ya. Saya pakai filter kuning ya. Gak sebagus putus tumbuh memang akhirnya ya. Tapi ya memang ini saya macam-macam filternya itu dari Kedok lebih rendah kan posisinya daripada Setumbu ya, kata lebih rendah. Tapi Kedok alternatif lah kalau Anda mau cari varian-varian lagi ya dari. Nah, Mas Parno itu menemukan bahwa dalam setahun 2 kali, twice a year, matahari itu terbit naik itu bundernya pas di puncak Borobudur ini, di puncaknya ini, pas bunder di atas puncak ya. Juni sama September tapi saya selalu lupa kalau udah tanggal dikit-dikitnya. Terus besoknya Mas Parno baca pasar baru kok nggak jadi datang. Oh iya kemarin harusnya ya itu. Dan beliau punya fotonya loh. Sayang itunya nggak ada. Aku pernah lihat bukunya Mas Parno. Iya. Cakep jadi banget. matahari itu naik itu pas bundernya pas di atas puncaknya Borobudur itu setahun 2 kali. Ya. Jadi FYI matahari itu tidak selalu di atas Khatulistiwa ya. Dia selalu zigzag. Iya. 23 lintang utara, turun lagi Khatulistiwa, 23 lintang selatan. Jadi naiknya 23 lintang utara sama 23 lintang selatan. Pada waktu matahari di utara itu Eropa summer. Bagian selatan winter. Kalau matahari di selatan itu Australia itu winter, Eropa
setelah itu summer, Eropa Summer. winter. Kira-kira. Balikan. Jadi waktu matahari di utara, utaranya summer, selatannya winter, kira-kira gitu. Itulah, jadi inilah mata motret Borobudur. Oi, ada anu nggak giveaway? Ada dong. Satu Yuk. dulu keluarin sekarang sebelum pertanyaan. Keluarin dulu ya. Teman-teman nanti habis ini kita mau ngeluarin giveaway satu e-book foto Photoshop dari my brother John Tevon ya. Telepon. Ya itu bukunya penting sekali ya. Ada enak bisa bisa langsung juga dikasih shortcut bisa dipakai langsung ya. Jadi bukan cetak ya bukunya dalam buku digital. Bukunya pakai Google Drive. E-book ya, e-book ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Ini foto gerhana matahari dilihat dari Borobudur dipotret oleh Rudi Badil. Tahun berapa? Ayo. Tahun berapa dipotret oleh almarhum Rudi Badil ya. Yang jawaban yang paling tepat dan cepat akan dapatkan satu e-book dari Mas John Tevon. Ya. Nyaris. Nah, udah ada yang menang nih, Bang. Ya. Amalkan ya. Ya. Di tempatku amalkan loh. Oke, amalkan. Aku juga amalkan. Tempat aku amalkan. Wow. Nurayani kejauhan 87. Nanti buat yang menang langsung DM aku alamat email dan nama lengkap ya. Akan dikirimkan langsung sama Mas John Tevon mungkin 1-2 hari. Itu. Saya belum lahir, Om. Waduh. Bunli. 84. Bunli Jayadi. Bunli Jayadi masih di Singkawang nggak? Singkawang gimana? Tahunnya ada nggak? Bunli mana Bunli? Oke. Ada pertanyaan? Tahu? Thank juga sama-sama. Teman-teman silakan ya kalau ada yang mau nanya, yang mau ngasih pernyataan, punya pendapat, silahkan. Kita santai-santai aja. Konsep obrol dulu sama obrolan santai. Oke. Ini. Gerhana 83, astronom dunia berkumpul di Borobudur sampai rumah Budia, nih nggak tahu. Ini beritanya ya, Gerhana 83 itu. Rumah sopo itu Budia. Aku dulu pernah diajak sama si Munir, Misbahul Munir, KW0, motret. Nggak ngerti juga tempat tuh. Tahu-tahu dari ladang depan tuh ladang tembakau. Ya kan? Oke. Munir cukup menguasai Bromo sama Borobudur ya. Dia memang pengulik orangnya. Ya, Munir kan orang yang rawat dan Muntilan. Iya. Kan orang Muntilan. Tiket nggak jadi naik, hore, asik. Oke, nggak ada pertanyaan tuh. Belum, kayaknya udah nggak ada yang nanya. Jadi saya kasih info ya, kalau Anda mau ngatur di Borobudur itu izinnya dari Purbakala Jakarta ya. Bayarnya 2 juta untuk 1 hari, Anda bisa ke Prambanan Borobudur sekaligus ya. Itu kawasan Mawon 2 juta rupiah kalau nggak salah ya. Itu sekaligus ya. Tapi sebenarnya ya foto Borobudur dari udara itu Agus Leonardus itu pernah motret Borobudur dari udara. Kalau saya lupa masukkan ya, Mas Agus Leonardus itu motret Borobudur pakai layar gantung. Saya pernah posting kok. Tuh saya cari ya di Twitter saya. Arba'in Rambe. Enak zaman dulu dong. Enak apanya? Bayar 2 juta kan pakai drone. Tuh, Pung, tanggal 20 ke Jepara Perang Obor, 20 Juni ya? 20 hari Selasa dong. Nggak bisa, nggak bisa, ada banyak acara, tanggal 24 udah ke Korowai.
pengen sih. Aku ke 24 ke Labuan Bajo, Komodo. Berapa orang? Enggak, aku ada kerjaan bikin video di Asik. sebuah kapal pinisi yang nggak terlalu mewah sih, cuman 140 juta aja semalam gitu. Loh, yang 500 juta banyak. Makanya kadang-kadang nyebelin itu orang yang nggak ngerti gitu. Naik pinisi, mahal banget sih. Lalu mau cari kelas yang mana? Yang kapal Iya, 10 juta sehari banyak, 60 juta iya, sehari ada, tinggal pilih gitu kan. iya. Emang Banyak. berapa hari di Korowai? Tanggal 3 Juli udah sampai Jakarta lagi. Wah, aku tanggal 5 Juli. 23 Perang Pandan, Tenganan, Bali. Banyak acara Juni ini emang. Iya. Banyak pilihan. Iya. 5 Juli aku ikut Duta Marlon motret gajah di Jambi. Mana tuh? Tuh ada Bang Riza tadi. Aku udah kasih tahu tuh Iya. Bang Riza. Iya. Ke Jambi tanggal 5. Aku masih di Komodo. Aku bikin video di sana. Jadi sekarang ke Milo Indonesia juga kita bikin production house, Bang. Jadi bikin video ya buat teman-teman ya, siapa tahu udah mau bikin company profile gitu. Tapi aku lebih senang ke outdoor sih ya, kayak bikin kapal segala macam. Jadi kita bikin video, produksi video gitu. Pak Rudi Tuansi jadi Gitu. beli mesin juga nggak tuh? Belum. Ini Mbak Minarni sekedar share pengalaman. Waktu ke Borobudur, pernah lihat anak kecil meludah di candi tersebut. Dan ortu anak itu nggak melakukan koreksi apapun terhadap anaknya. Yaitu salah satu yang menyedihkan. Ya. Nggak, itu mending meludah. Permen karet ditempel-tempel di stupa. Kemarin berapa? 5.000 titik permen karet ditemukan kemarin di sweeping. Dan jangankan orang-orang yang kayak gitu ya. Saya aja tuh pernah mau ribut sama fotografer. Fotografer yang injak stupa hanya buat dapat angle gitu loh. Ya kan? Tuh. Yeah. Itu fotografer loh itu. Jadi makanya kemarin itu saya juga sedikit bilang di status Facebook. Orang beradab itu nggak mesti orang miskin, nggak punya duit. Orang punya duit juga belum tentu beradab gitu. Ya. Jadi yeah. saya agak kurang setuju dengan kenaikan itu dengan alasan seperti itu gitu kan. Kalau mau ditutup, tutup aja sekalian, nggak apa-apa buat demi kelestariannya gitu. Tapi kalau membeda-bedakan, yang naik itu hanya harga 750.000, saya nggak setuju. Jadi itu membeda-bedakan orang punya dan nggak punya. Bagaimana teman-teman kita orang Buddha, yang nggak semua orang Buddha juga punya uang, ya kan, yang mereka mau ibadah. Ya, katanya kalau KTP Buddha belum naik untuk ibadah. Setelah protes lagi bikunya, ya kan? akhirnya ditunda lagi. Kajian lah banyak, ya kan? Kan saya juga bilang, kayak di Machu Picchu itu atau di tempat-tempat lain kan semua serba online kok. Dibatasin, terus pengawasan, fine, denda yang mahal gitu loh. Ya kan? Denda yang mahal kalau sesuatu, dendanya itu main-main, nggak bisa. Orang kalau di sini kan denda, ya udahlah bayar di sini aja, selesai gitu. Itu nggak bisa gitu. Ya. Asik ditutup 2 juta masuk Borobudur. Iya, kalau mau merata ya tutup aja sekaligus. Jadi jangan cuma orang kaya aja yang bisa naik gitu loh. Sian gitu. Tapi udah selesai polemik Borobudur. Kemarin gue diwawancara sama Pinky Mirror urusan Bromo lagi. Telat gabung nih malam juga. Oke, Bang. Rekornya di publish dong. Oh iya, rekornya. Lupa direkod jangan-jangan. Rekornya ini rekamannya. Sama Pinky. Nah, rekaman yang ini kan dulu kan selalu diposting. Oh iya. Pelan-pelan lagi nih Bang. Aku kan baru ada editor. Jadi teman-teman, rekaman ini udah mulai diposting lagi di YouTube saya. Ya, Dudu Sandradi. Tapi satu-satu. Karena lama juga ternyata kita absen udah berapa banyak. Iya. Ya kan? Dari 2020 kita bikin gitu. Semua Om, kalau bisa jangan pakai bayar. Maunya kita sih, ya kan? Ya kita sih kalau harus bayar. Orang cenderung tidak menghargai yang gratisan, ya. Yes. Saya dulu punya majalah gratis. Orang ambil cuma buat ada hujan dibuang tempat sampah. Itu nyebelin ya. Jadi orang Indonesia tuh kadang-kadang dikasih harga supaya menghargai. Belum bisa
belum bisa terima free. Kalau murah dia gratis jangan murahan. Betul. Enggak, kalau ini mungkin Yohanes FG harus punya perwakilan suara, betul. Dan artian gini, kita tidak mau fotografer itu jadikan semacam apa alat buat pungli gitu loh, ya kan? Ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh mengecilkan peran fotografer, itu yang saya nggak setuju. Itu saya omongin di YouTube-nya si Pinky gitu. Jadi Kemenparekraf, Taman Nasional atau siapapun ya kan, jangan mengecilkan peran fotografer gitu. Karena berkat kita juga daerah-daerah mereka yang tadinya belum viral, ya kan. Oke, sekarang zaman dulu ya ngomong. Kalau sekarang sih mungkin terbantu karena handphone ya. Tapi zaman dulu kalau nggak Bang Riza Marlon, dia Danik Sukarya dan siapapun yang eksploitasi ya banyak tempat yang nggak tahu gitu loh. Jadi jangan mikir gini, setiap bawa kamera ke satu tempat otaknya maaf ya security, wah otaknya duit gitu loh. Lihat si A bawa kamera udah nyamperin segala macam, nyamperin otaknya duit gitu. Mending duitnya masuk kas negara, ini kan enggak. Jadi kan jatuhnya pungli, itu yang saya sebelin gitu. Ya kan? Jadi dan yang kasus kalau ini balik lagi yang kasus Bromo kemarin ya gue agak keselnya juga yang teriak cuman nggak ada. Ya kan? Gue cuma ditekin aja dipanas-panasin, dikomporin. Padahal di situ ada 3 grup foto, ada 3 tour leader, satu pun nggak, termasuk teman gue tuh. Ada tuh si Ranar juga nggak ngomong tuh. Nar, kenapa lu nggak ngomong? Ternyata lu di sana juga gitu loh. Ya kan? Oh kenal, itu Ranar kenal juga ya? Enggak, si Mas Agung itu bawa 3 grup. Ada Mas Ranar, ada siapa Daniel Congari, satu lagi nggak tahu Jeffrey atau apa. Gue kenal semua si orang itu. Tapi 3-tiganya nggak ada yang ngomong gitu loh. Harusnya ya ngomong juga speak up gitu kan. Tapi karena mereka masih sering datang, mereka hati-hati. Karena mereka masih sering datang ke sana, hati-hati kalau takut ya, teman-temannya yang itu. Maksud aku jangan cari aman sendiri. Karena kita kalau ngomong kayak gini kan kita oke, kalau gue bawa grup, gue bisa bayar lah, cuma 1 juta lah, ya kan? Tapi kan banyak teman-teman kita yang nggak punya duit lebih juga untuk itu. Mereka pas-pasan punya kamera segala macam, tapi kalau cuman diduitin kayak gitu, yang sekarang kita bahas sama aku ngomong sama Pinky, batasan komersil itu seperti apa, ya kan? Sekarang orang anak-anak muda ini kan mulai kreatif, bikin YouTube segala macam, itu gimana? Karena itunya kan abu-abu. 10 juta untuk buat film terus handycam 1 juta dan 250.000 buat komersil. Itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 kalau nggak salah. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Nah, pak itu per paket loh. Jadi nggak dihitung per orang, lu mau bawa 15 orang, 20 orang tuh per paket. Nah, si Agung udah sering kok bawa orang pre-wedding bayar 250.000 gitu. Ya kan? Nah, itu permasalahannya itu jelas-jelas pungli. Karena toh uangnya juga nggak masuk kas negara kok gitu. Menyebalkan. Ya, jadi diomongin sekarang nih. Mengapa kalau komersial ditarik duit? Apa orang nggak boleh cari makan di situ gitu loh? Itu kan premanisme. Orang dapat rezeki dikompasin nggak sebenarnya? Apa bedanya kita datang sama kita cari uang nih Pak? Selama nggak ganggu, beda kalau kita masuk kafe ya. Kafe itu mau kita pakai buat prewedding. Aku pernah buat prewedding di kafe. Kafenya minta tambahan karena dengan orang prewedding beberapa bangku nggak bisa diisi tamu gitu loh. Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi salah satu feedbacknya lagi, orang mengenal itu kafe yang tadinya mungkin belum dikenal semua, bisa jadi feedbacknya juga menguntungkan buat kafe tersebut. Harusnya saling menguatkan, ya kan? Nah, nanti kalau saya ngomong dipikir sok-sokan. Tapi yang jelas pengalaman saya bikin trip atau motret di luar negeri, nggak ada yang dikenakan biaya untuk mau bawa kamera gede, lo mau bawa apapun, bawa peralatan coba ke Singapura pakai baju pengantin, di Orchatro jalan-jalan pakai baju pengantin, Anda paling disujutin orang, wih. Itu sih di Marina Bay juga, Marina Bay yang jelas propertinya khusus, nggak ada kita kan gitu kan? Iya, Pak. Itu jeber kita teman kita jeber dulu di FN. Jeber kan ya? Tahu si Bernardus Jeber. Iya, itu motret prewedding dibawa ke Louvre ke Paris. Masuk museum pakai baju pengantin ya diketawain orang aja. Biasa aja kan mau pakai baju basah mau t-shirt ya udah bayar tiket ya silakan aja. Di sini
Ada coba dicampurin pakai baju pengantin. Nah, banyak yang nyergap deh. Nggak usah jauh-jauh lah, teman-teman kalau pergi ke mana, ke kota, ya kan, di kota tua, baru juga apa-apa, security udah datang ngamperin. Ujung-ujungnya kan duit rokok, ya kan? Emang, iya. Nah, ya, kita misalnya, ya pengalaman, saya masuk Taman Nasional Yosemite di Amerika sana, itu kita cuma masuk kawasan 20 US, udah selesai. Lu mau bermalam di sana, mau motret apapun, mau bikin apapun, nggak ada masalah gitu. Jadi, ya itu tuh ada Mas Gato. Masih ingat tahun berapa ya sama Mas Gato? Kalau nggak salah 2008, kita ke Tanjung Papuma. Bertiga, saya, Mas Gatot, sama Romi Perbawa. Ya kan? Aku pakai Nikon SLR, Mas Gatot juga pakai Nikon, ya kan? Romi pakai Leica. Gue disamperin sama Mas Gatot sama security-nya. Oh Pak, harus bayar kalau gini gini gini. Terus Romi bilang, saya enggak dong Pak, katanya. Oh Bapak enggak, katanya. Dodol Leica itu M9, karena dibilang kan kayak pocket. Iya. Kampret banget gitu kan. Jadi ya itu tadi, apa ya, kita tuh nggak setuju, itu masalah itu aja. Kalau aturannya jelas harus bayar, kita bayar kok gitu, ya kan? Emang. Iya, 250.000. Nah, kan ini komersil, jadi kan kasihan dong orang, anak-anak muda mau kreatif, mau bikin YouTube segala macam, hitungannya gimana nanti? Wah, kadang-kadang kita mau di daerah buat YouTube ya, udah ngomong gitu, dan otaknya udah mau duitin gitu loh, ya kan? Tuh, saya pernah di stasiun dimarahin security, katanya kalau HP boleh, kalau kamera nggak boleh. Dia nggak tahu canggihnya HP sekarang. Iya. Ya kan? Sanksi buat oknum nakal di lapangan tidak ada, dan seperti ada pembiaran. Ya karena mereka saling menutupin. Kemarin itu soal Agung, saya juga nggak mau langsung posting hal segala macam. Saya juga telepon Agungnya dulu, koordinasi, saya rekam bicara saya sama Agung gitu kan. Cuman saya nggak akan cross check ke sama orang Taman Nasional, pasti akan ada pembelaan juga gitu. Saya dengar aja dari Agung dulu gitu, udah clear jelas itu pungli gitu kan. Dia bilangin, Gung, kamu tahu nih nggak? Agung kan juga nggak ngerti. Ini undang-undangnya nih, tak kirim sama dia, ya kan? Kalau kamu harus bayar, bayarnya 250.000 bukan 1 juta, gitu kan? Kalau hitung komersil loh ya. Lah masa kita sekarang hunting foto dihitungnya komersil, hunting foto gitu. Ya itu daerah abu-abu. Nah makanya besok ada Jambore kan, gue ngomong nyolek si Mas Andi itu Sportak. Diomongin lah, duduk bersama gitu kan. Apa gunanya kita ada MFI, ada Yayasan Fotografer Indonesia. Ya, maksudnya gunanya itu gitu kan. Itulah kurang lebih. Tapi besok omongan aku itu ada di YouTube-nya Mas Pinky Mirror. Pinky Cermin. Aku kemarin tiba-tiba nggak bisa. Dia berapa hari yang lalu itu kan ngontek sebelum acara. Aku nggak bisa WA itu loh, Arbain loh katanya. Kalau mau ngubungin Bang Arbain mah di Facebook. Komen di Facebook, tak bilang. Oh gitu ya, iya. Nggak tahu dia. Iya kan? Iya, pas acara Jambore ntar jadi pembahasan. Yes. Jadi itu sebenarnya itu puncak gunung es ya. Ini mewakili teman-teman di mana aja. Kalau kita udah bawa kamera, udah kayaknya sapi perahan lah bahasa kecilnya, buat rokoknya security atau segala macam gitu loh. Dia pikir kita ada motet bisa menghasilkan uang jutaan langsung dari sana gitu. Berpikirnya seperti itu gitu. Ya kan? Oke. Aku pernah aku berseteru dengan seorang di suatu tempat remote ya. Bapak putra saya, kalau Bapak jual, Bapak harus bayar karena Bapak jual foto itu bisa jutaan. Tak balikin. Bapak bisa nggak jual foto Bapak 50.000 aja tak gitu. Iya. Benar banget itu loh. Karena gue kayak gitu juga. Saya nyolot juga waktu itu. Ya gitulah. Tapi kalau kita nggak speak up, nggak ngomong, ya kan akan begitu-begitu terus gitu, ya kan? Ya, itu. Jadi harus ada ngomong lah. Tapi jangan gua mulu yang ditekin. Orang udah cukup banyak musuh nanti kita. Aduh, tapi nggak apa-apa lah membela kebenaran. Teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Nanti kita ada satu giveaway lagi tote bag ya dari The Seven Distro ya.
Iklan The Seven Distro itu adalah tempat kumpulan anak-anak muda yang ngedesain kaos dengan bahan sablon khusus DTF ya. Jadi hasilnya pun bisa persis seperti di foto karena teknik DTF-nya itu kayak apa ya, beda sama sablon biasa. Dia semua warna masuk. Nih contohnya, Bang. Kaos Kelumbayan. Mirip kan? Iya. Gitu. Itu iklannya. Iklan Dispendisto. Yang jelas ada satu giveaway tote bag dari Dispendisto buat satu orang lagi, Bang. Jadi Bang, kesimpulannya kalau mau aman dari pemalakan fotografi kita mesti pakai Leica ya, yang mini lebih aman. Ya, idiomnya buat lucu-lucuannya kayak gitu karena mereka nggak paham. Udah pasti dia taunya tuh bawa SLR yang gede itu, wah tuh foto profesional gitu kan. Masih Romi kok malah, aku nggak apa-apa ya Pak ya. Oh Bapak nggak apa-apa katanya. Setelek, dia pun bawa M9, kita cuman bawa Nikon D100 zaman dulu. Oh Mbak Saya ingat pengalaman 2016 Gerhana Matahari Total di Palembang. Jadi waktu itu XL kampanye 4G-nya di Palembang. Iya. Jadi Kompas TV dikasih XL siaran langsung bahwa nggak ada delay-nya gitu ya, pakai XL 4G. Nah kita wawancara beberapa petinggi Sumatera Selatan lah, pakai handphone gitu, pada kacir loh, dikira main-main. Akhirnya cari kamera bobrok, tempelin handphone ya, kayak di sini tuh kata handphone. Ya itu emang, orang ketipu sama ukuran, pakai kamera bobrok, tempelin handphone. Jadi udah gede kelihatan profesional. Nih Bang, Maxim 7674, Om Bain, spill foto favorit spot Borobudur dong. Tadi udah disampaikan semua dari awal tuh. Nggak apa-apa diulang lagi Bang. Ya the best ya stupa yang menghadap timur. Nih untuk the best ya stupa yang menghadap timur itu mana tadi? Yang sampai jadi saya jadi dapat duit dari kalendernya Mitsubishi. Ini ya, ini satu spot favorit ya. Tuh mana tadi? Ini. Ya, tapi Anda harus yakin nggak ada orang ya. Ini ramai banget. Tunggu sampai orangnya nyingkir dulu. Ini butuh upaya. Waktu itu kebetulan kita rombongan besar ya. Lu juga besar dong, gue mau ambil ini. Sini semua ambil kosong. Nah, akhirnya semua di belakang saya motret ini gitu loh. Dapat ini spot favorit ya. Stupa terbuka. Itu satu. Lalu spot favorit kedua adalah ini di bawah ya. Tuh. Separuh masukin pohon ya. Spot kedua, spot favorit ketiga yaitu